Shalom Aleihim, Bismillah Yeshua Hamashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita masuk di dalam pelajaran nomor 067. Ya, saudara-saudara, 067 ini tentang Mika ya. Hakim-Hakim pasal 17 ayat 5 dan 6. Pada zaman itu tidak ada raja bagi Israel, sehingga setiap orang berbuat yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka Mika membuat efod dan terafim. Kuisnya, apa itu efod dan terafim? Ya, itu kuisnya ya. Terus kita lanjut di Hakim-Hakim pasal 18 ya. Ayat 29 sampai 31. Suku Dan akhirnya menjadi penyembah patung yang dicuri dari Mika itu. Terus yang disuruh jadi imam adalah Gersom, anak Musa yang dulu lupa nggak disunat tuh ya. Kuis, mengapa akhirnya suku Dan dicoret dari daftar 12 suku Israel di kemudian hari? Baca Wahyu pasal 7. Kuis lagi, apa itu terafim? Apakah ini sama dengan terafim zaman Yakub? Kejadian 31 ayat 19 dan 32. Bentuknya apa terafim itu? Ya saudara-saudara ya. Jadi Mika ini kan dulu kan tidak ada raja, jadi ya mereka berbuat sesuka hati mereka, apa yang mereka pandang benar. Mika ini punya kuil, lalu dia bikinlah efod itu pakaian imam, lalu bikin patung ya, terafim. Tiba-tiba ada orang Lewi datang. Kamu Lewi ya? Ya, udah kamu jadi imam tempatku ya. Belakangan Lewi ini namanya Gersom, anaknya Musa yang lupa disunat itu ya. Terus akhirnya heboh ya. Mika bikin sesembahan baru loh. Terus suku Dan ini ngiri ya. Kita ambil yuk itu patungnya, itu terafim itu. Akhirnya ya tidak perlu perang secara fisik sih, karena yang lawannya kan Mika ya. Akhirnya kalah kekuatan, diambillah itu terafim ya. Lalu berikut sama imamnya, berikut sama Gersomnya ya. Gersomnya juga seneng karena nanti untuk seluruh Israel katanya ya. Saudara-saudara, jadi jatuh bangunnya Israel itu kayak gitu ya ternyata ya. Israel ketika tidak ada raja itu kayak begitu ya. Mereka berbuat sesuka mereka. Nah, lalu kuisnya adalah terafim ini apa sih sebenarnya saudara ya? Dulu sudah ada terafim loh. Yang zaman siapa? Zaman Yakub itu kan ada terafim, ngumpetin terafim tuh. Istrinya itu siapa itu? Zaman Yakub di Kejadian 31 ayat 19 maupun 32 ya. Yang Yakub lari dari Laban terus dicuri terafim. Rupanya terafim ini semacam berhala begitu ya mungkin ya. Ya, patung lah begitu ya. Terus itu disembah-sembah oleh orang Israel, maka itu kekejian bagi Allah. Biasanya kalau Israel jatuh di dalam penyembahan seperti ini, pastilah dia nanti kalah ya. Nah, kali ini suku Dan. Coba perhatikan di dalam Wahyu pasal 7. Oke saudara, sebelumnya kita akan belajar tentang 12 suku Israel. Apapun yang ada di sana ya, approval terakhir adalah Wahyu pasal 7. Kalau kemarin Yusuf dicoret, diganti sama Efraim sama Manasye ya. Lewi dicoret otomatis ya kan. Yusuf sama Lewi dicoret. Jadi 12 suku Israel diganti Manasye dan Efraim. Yusuf dan Lewi dicoret. Tetapi yang benar pada akhirnya yang di-approve oleh Yesus adalah Wahyu pasal 7. Yang dikeluarkan hanya Dan. Yusuf masih ada, Manasye masih ada, Lewi masih ada. Masih dapat jatah itu
ya, yang 144.000 itu ya. 144.000 orang dari suku Israel yang nanti sebagai hakim ya di kerajaan 1000 tahun. Dan hanya suku Dan yang dicoret. Ini approval dari Yesus loh. Sekarang kenapa suku Dan kok dicoret? Kan ada kuis. Mengapa akhirnya Dan dicoret dari daftar 12 suku Israel di kemudian hari? Ya, tentunya pasti ada hubungannya dengan penyembahan berhala terafim suku Dan ini, ya. Baik, saudara, itu pelajaran nomor 0667 ya. Memang ini kita harus tarik kesimpulan bahwa rupanya nyembah-nyembah berhala itu udah dari dulu ya, saudara ya. Yang namanya terafim apapun juga ya. Baik, demikian sudah saya sampaikan pelajaran nomor 0667. Shalom Aleihim. Haleluya. Amin.